Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam satu pembicaraan seorang teman berujar demikian, hidup ini misteri. Manusia tidak pernah mengetahui jalan pikiran Allah. Setiap hari ada kehidupan, ada kematian. Ada yang tertawa dan ada yang menangis, yang sehat dan yang sakit. Para saudara, memang demikianlah hidup manusia itu adalah misteri. Acap kali kita ini manusia tidak bisa memahami apa yang direncanakan oleh Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memahami jalan pikiran Tuhan itu. Dari bacaan hari ini kita dapat menemukan bagaimana cara pikir Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah. Dalam bacaan Injil kita mendengar bersama bagaimana Yesus bersyukur bahwa Allah telah menyatakan dirinya kepada murid-muridnya mengenai pengetahuan Allah dan kebijaksanaannya. Dari doa yang singkat ini kita dapat menyimpulkan dua hal, yaitu bahwa Allah adalah Bapa dan Tuhan atas langit dan bumi. Dialah Sang Khalik, Dialah perancang dari semua ciptaannya, serta asal-usul dari segala sesuatu. Dia Maha Baik dan mengasihi anak-anaknya. Nah, Pak Saudara, itu yang pertama untuk kita renungkan. Karena segala keturunan itu berasal dari Tuhan sendiri. Maka Rasul Paulus menyatakan bahwa itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua keturunan akan menerima Dia. Lalu yang kedua, para saudara, doa Yesus yang berisi mengenai satu peringatan bahwa kesombongan dapat menjauhkan manusia. Kesombongan itu dapat menjauhkan kita dari kasih dan pengetahuan mengenai Allah. Lalu apa yang membuat manusia buta akan hal-hal ilahi? Yaitu kesombongan, hati yang dingin, kebebalan. Itu bisa menutup hati kita terhadap Allah dan kerajaannya. Kesombongan adalah akar dari segala kejahatan dan pemicu untuk manusia berbuat dosa. Dengan kesombongan juga menutup pikiran kita manusia terhadap kebenaran dan hikmatnya. Lalu apa artinya kesombongan? Kesombongan itu artinya adalah cinta berlebihan terhadap diri sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Itulah sombong. Yesus membandingkan kesombongan dengan kesederhanaan dan juga kerendahan hati, seperti seorang anak kecil. Anak kecil memandang segala sesuatu itu dengan ketergantungan dan kepercayaan penuh kepada orang yang diandalkannya. Mereka hanya mencari satu hal, yang terbaik dari yang terbaik. Itulah seorang anak kecil. Maka kerendahan hati condong kepada rahmat dan kebenaran, sehingga kerendahan hati itu menjadi tanah yang subur
di mana benih rahmat Allah itu akan berbuah. Kesombongan membuat kita jatuh atau jauh dari rahmat Allah. Dengan kerendahan hati kita menjadi tanah yang subur bagi benih rahmat Allah itu, sehingga bisa berbuah melimpah. Kembali kepada pernyataan dari seorang teman tadi, bagaimana kita mengetahui jalan pikir Allah? Rupanya manusia mengakui bahwa Allah itu sebagai pencipta segala sesuatu, dan dengan kerendahan hati menyerahkan diri kita sepenuhnya pada Allah, barulah kita akan mengetahui apa yang menjadi kehendak-kehendaknya. Demikian juga dari bacaan pertama hari ini dari kitab Wahyu menegaskan bagaimana visi Allah, yaitu Allah itu akan menjadikan segala sesuatu itu baru, yaitu langit dan bumi yang baru, di mana tidak ada lagi penderitaan, kesedihan, ataupun juga kematian, melainkan akan menerbitkan satu kedamaian, sukacita, dan kehadirannya yang kekal bersama dengan kita umatnya. Yang dituntut dari kita adalah satu pembaruan yang total, bahwa Allah akan menciptakan langit dan bumi baru itu, yang lama akan digantikan dengan yang baru. Oleh karena itu, para saudara yang terkasih, ibu kita sedang menjalankan, menapaki dunia baru, langit baru, di mana hidup bersama dengan Tuhan sendiri. Maka kita doakan perjalanan beliau menuju tempat kekal abadi itu, di mana mungkin karena dosa-dosa, kesalahan, kelalaian yang telah dilakukan sepanjang hidupnya, beliau harus mendapatkan satu pengadilan, dan ia harus menunggu. Maka doa-doa kita selalu setiap hari dari keluarga, dari kita, dari intensi-intensi yang dipanjatkan, itu sungguh-sungguh akan memperingan beliau. Semoga beliau berbahagia di surga.